Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup satu-satunya di dunia ini, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menaikkan segala puji, hormat, syukur, bahkan juga kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, Tuhan. Itu menandakan bahwa Engkau hidup dan Engkau berkuasa. Dan Engkau senantiasa peduli atas setiap kehidupan orang yang percaya dan beriman kepada Engkau, Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, di mana kami akan mengakhiri tahun 2020 ini yang akan berjalan 4 hari lagi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memimpin dan menuntun kami memasuki tahun 2021, Tuhan. Untuk itu kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan. Mendengarkan petunjuk-Mu, mendengarkan nasihat-Mu, supaya di dalam memasuki tahun 2021 ini, kami tetap setia kepada Engkau. Kami boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau, Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemurahan dan kuasa kasih-Mu yang begitu ajaib dan dahsyat dalam setiap hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan sampaikan isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Layakkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan biarlah kasih karunia dan urapan Roh Kudus melimpah atas hamba-Mu, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu dapat kami terima, dapat kami mengerti, dapat kami taruh dalam hati kami, dan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan mampukan kami juga untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan tetap akan memimpin ibadah kami ini sampai pada akhirnya. Juga Tuhan memberkati link Zoom yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang siap mendengar dan menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Boleh lambaikan tangan semuanya. Ya, apa kabar? Luar biasa ya. Kasih jempol, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir dalam tahun 2020 ini. Ya, kita akan memasuki tahun 2021. Dari kesaksian-kesaksian tadi kita boleh menyaksikan dan kita boleh meyakini dan mengimani bahwa selama tahun 2020, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Ya, sudah tentu setiap pribadi kita, setiap keluarga banyak mengalami suka dan duka. Tapi yang saya tahu pasti bahwa apapun yang kita alami, sekalipun hal yang pahit, hal yang sakit, hal yang merugikan, tapi Tuhan tetap mempunyai maksud dan rencana yang indah dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga kita. Katakan amin. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuasa kasih Kristus. Ya. Tidak terasa hampir 9 bulan kita menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya. Sebelum kita kupas tentang firman Tuhan, ya, boleh ditampilkan slide yang kedua, ya. Nah, oleh anugerah Tuhan saya mendapatkan hikmat bahwa Tuhan itu lebih besar dari COVID. COVID itu saya dapat hikmat dari Tuhan, singkatan dari Christ over virus, infection and death, ya. Jadi Tuhan Yesus lebih besar dari virus, infeksi, dan kematian. Katakan amin. Ya. Jadi kita
sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita tetap harus menjalani protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan dianjurkan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 akan selesai bukan 100% di tangan pemerintah tanggung jawabnya. Tapi peran serta kita sebagai masyarakat negara Republik Indonesia tercinta ini sangat berperan besar untuk membantu pemerintah untuk menuntaskan, memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Ya. Sudah dihimbau, apalagi sekarang PSBB lebih ketat lagi, semua tempat-tempat hiburan banyak ditutup, kalaupun buka juga restoran jam 7 sudah harus tutup. Jadi kalau kita mau makan di restoran tuh jam 6, setengah 7 sudah sampai tiba di tempat, ya, sehingga kita bisa menikmati makanan yang kita inginkan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa COVID itu adalah Christ over virus, infection, and death. Kristus lebih besar dari virus, infeksi, dan kematian. Katakan sekali lagi amin. Ya. Jadi bukan kebetulan Indonesia atau seluruh dunia dilanda penyakit atau wabah COVID ini. Ini satu kehendak Tuhan supaya manusia lebih mendekatkan diri dan mencari Tuhan. Ya. Kalau kita tetap mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua. Ya. Seperti tadi kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar, pertolongan, mujizat, dan kesembuhan dari Tuhan sudah terjadi. Ya. Begitu pula dengan saya dan keluarga, puji Tuhan, kami keluarga sehat-sehat saja. Ya. Dan satu kesaksian juga, September lalu saya dianugerahkan cucu pertama dari anak saya yang tinggal di luar. Ya. Tapi kami tidak dapat menghadiri atau melihat langsung kelahirannya di sana, karena masa pandemi COVID ini, ya. Jadi cucu pertama wanita cukup sehat, ya, lahir dengan berat cukup lumayan 3 kilo 720 gram dengan panjang 52 cm, ya. Karena papanya tinggi, jadi anaknya juga cukup lumayan besar, ya. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita kepada kami. Tuhan juga menyertai pelayanan kami, ya. September kemarin kami masih penginjilan ke Jawa Tengah, kurang lebih 1 minggu, ya, ke Purwokerto, ke Purbalingga, ke Kroya, ke Cilacap, ke Jogja. Kami jalani selama 1 minggu dan Tuhan menyertai kami. Kami tetap melayani sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya untuk melayani LP-LP dan rutan-rutan, ya, Cipinang, Tangerang, ya, Salemba, Pondok Bambu, ya, Nusa Kambangan, Purwokerto, Cirebon, kami layani semua by Zoom, ya. Dan rangkaian Natal sudah kami lewati semua. Oke, kembali ke slide yang pertama. Ya. Itu ada 2 gambar, ya. Yang pertama gambar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kandang domba, dan yang kedua salib Yesus. Ya. Loh, kenapa kok ini kan kita beritakan firman Tuhan tentang Natal. Kenapa ada gambar salib Yesus? Saya mau katakan bahwa berita kelahiran tentang Tuhan Yesus Kristus akan menjadi tidak berarti kalau tidak ada lanjutan tentang kematian, cerita tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah janji Allah Bapa kita di surga untuk mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Seberapa miskin kita pun manusia di dunia ini, saya yakin dan percaya tidak ada yang melahirkan anaknya di kandang binatang. Hanya Yesus yang lahir di kandang domba. Sudah tentu kita bisa tahu di sana kondisinya tidak memungkinkan, kotor, aromanya tidak nyaman. Bahkan mungkin juga dalam tanda kutip tempat yang hina. Ya. Nah, dari situ kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa masalah hal yang kotor dan yang hina itu buat Tuhan bukan soal yang aneh. Karena dia sudah lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor. Ya. Manusia sekotor apapun, sehina apapun, seberapa besar dosa kita pun, Tuhan Yesus tetap mau menerima kita. Mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Karena tidak ada orang yang memberikan tempat, yang membuka pintu untuk dia melahirkan. Untuk Maria dan Yusuf menjalani proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, begitu pula realitanya sampai saat ini masih banyak orang-orang, barangkali juga mungkin kerabat kita, keluarga kita, yang belum mau menerima dan menolak Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar baik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu berita tentang kematian itu seimbang dengan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lahir di tempat kotor, di tempat yang hina. Tuhan Yesus Kristus juga mati di atas kayu salib, di tempat yang hina, di tempat yang tidak layak. Ya, kalau orang mati di atas kayu salib, firman Tuhan katakan itu adalah orang yang terkutuk. Ya, tidak mungkin kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tapi mohon maaf meninggalnya di rumah sakit mewah atau disemayamkannya di rumah sakit di rumah duka Grand Heaven. Ya, tidak mungkin. Nah, jadi dari atas dasar itu, ini sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga, begitu mengasihi kita. Sehingga kita patut dan layak tetap setia, beriman, dan percaya kepada Dia. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya sudah hafal, tapi izinkan saya untuk mereminder kembali. Dan melalui penjelasan ini, kita bisa benar-benar mengagungkan betapa besar kasih dan Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ya, kasih yang pertama, ya, itu adalah kasih filio atau filia. Ya, itu kasih yang terjadi karena hubungan persaudaraan, persahabatan, pertemanan, ya, rekan bermain, rekan belajar, rekan bisnis mungkin, ya. Itu bisa terjadi kasih yang namanya filio. Yang kedua, kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang terjadi karena daya tarik seksual antara pria dan wanita atau sebaliknya. Ya, kita semua sudah dewasa kalau kita berbicara masalah seksual itu adalah bukan hal yang tabu. Ya, kasih eros penting. Oleh karena kasih eros, orang tua kita saling jatuh cinta sehingga terjadilah kita. Kalau tidak ada kasih eros, kita tidak ada. Ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa kasih eros ini adalah kasih daya tarik seksual antara lain jenis, bukan sesama jenis. Ya. Kalau sesama jenis itu bukan kasih eros itu. Ya. Yang ketiga, kasih storge. Kasih storge adalah kasih yang terjadi karena ikatan keluarga antara orang tua dan anak, sebaliknya atau kakak dan adik. Tapi kasih storge ini lebih khusus adalah antara ibu dan anak. Karena ibu kandung dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Dan pasti yang namanya seorang ibu tidak bisa melupakan seorang anak. Sebrengsek, sekacau apapun anak tersebut, seorang ibu pasti mendambakan kehadiran dan kebaikan atau perubahan dari seorang anak. Ya, dia pasti doakan setiap saat. Ya, mungkin ayah bisa melupakan, tapi ibu tidak bisa melupakan. Ya, untuk itu kita semua, terutama yang masih memiliki orang tua, ya seorang ibu, ya kalau saya sudah tidak punya mama dan papa, tidak punya ayah dan ibu, sama seperti keluarga besar Tante Gyoking, papa dan mama sudah tidak ada. Ya. Tapi yang masih ada orang tuanya, hormatilah orang tuamu lah. Ya. Kalau mau firman Tuhan katakan, kalau mau usiamu panjang, hormati ayah dan ibumu.
Kasihilah ayah dan ibumu. Ya, sehingga umur kita akan panjang, ya. Bahkan ada orang dunia mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi sebenarnya itu surga itu ada di atas, ya, ya. Tapi itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita menghormati dan mengasihi seorang ibu. Ya, seorang ayah bisa melupakan, tapi seorang ibu tidak bisa melupakan seorang anaknya. Nah, yang keempat ini kasih agape. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tulus dan total. Ya. Kasih yang unconditional, kasih yang tanpa syarat. Ya. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri, tulus dan total, sudah tentu dia rela berkorban. Kasihnya tanpa syarat. Ya. Walaupun kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin semuanya. Ya. Jadi hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan kasih tanpa syarat. Kasih agape. Saudara boleh malas beribadah, saudara boleh malas berdoa, saudara boleh malas membaca firman Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap tercurah untuk kita semua. Saudara boleh melanggar firman Tuhan, saudara boleh berdosa, ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak bisa menyetop atau memberhentikan mencurahkan kasihnya kepada kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Dengan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita semua selamat. Hanya problemnya kata barang siapa itu tidak dipraktekkan oleh semua orang. Ya, hanya sebagian berapa persen dari penduduk Indonesia. Oke, katakanlah 10-20% umat percaya. Ya, yang kemana 80%-nya? Ya. Tapi puji Tuhan kalau saat-saat ini belakangan ini kita lihat di YouTube banyak orang-orang kita dari seberang yang banyak bertobat, tokoh-tokoh agama. Dan mereka lebih militan dari kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. Dan itu menandakan bahwa kita tidak salah menaruh harap dan percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita yang berkuasa, ya, dan Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa dampaknya kuasa kasih Kristus terhadap kita? Ya, kita boleh kita baca dulu ayat firman Tuhannya dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai 10. Slide nomor 4 bisa ditayangkan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-10, ya. Di situ saya bacakan untuk Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Ayat 9 dikatakan, dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah
intisari dari ayat firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Ya, supaya kita hidup olehnya. Nanti kita akan lihat hidup yang bagaimana. Ya. Dan yang kedua, dalam ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Semua manusia telah jatuh dan telah hilang kemuliaan Allah. Ya. Untuk itu Allah Bapa di surga perlu mengutus anaknya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya. Firman Allah mengatakan bahwa kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Saudara bisa bayangkan, sebelum dunia sudah dijadikan, kita sudah dipilih Allah. Jadi kalau kita saat ini menjadi orang beriman, orang percaya, itu semuanya semata-mata oleh karena kuasa kasih Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat slide selanjutnya, slide yang nomor 6. Apa dampak kuasa kasih Kristus? Ya, akan membuat kita seperti apa? Kuasa kasih Kristus akan menjadikan kita yang pertama, kita hidup merdeka. Ya, tadi 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan kita akan hidup olehnya. Ya, kita hidup merdeka. Ya, dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam kasih dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita hidup ini dalam zaman anugerah. Kita hidup merdeka. Namun yang perlu diperhatikan, kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita bukan hidup zaman Taurat lagi, ya. Tapi kita hidup dalam zaman anugerah. Kita hidup merdeka. Untuk itu, lakukanlah hal-hal yang berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tadi sudah disinggung dalam kesaksian. Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka sudah pasti kita akan lakukan yang terbaik. Kita akan do the best. Ya, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita semua. Ya, gambar yang kedua di sebelah kanan bagian bawah, ya, kuasa kasih Kristus akan membuat kita menjalani hidup ini dan menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita masih bisa bertahan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semata-mata oleh anugerah dan kasih Tuhan. Saya teringat ayat firman Tuhan yang menjadi ayat emas Bapak rohani kita. Bapak Pendeta Dr. H.L. Senduk. Ya. Bapak rohani kita atau Om Ho yang dikenal. Ya. Kalau keluarga Tante Gyokeng pasti cukup mengingat dekat dengan Om Ho, apalagi almarhum Tante Gyokeng. Ya, kalau ketemu saya, wah kita benar-benar anak rohani Om Ho ini ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini ayat kesukaan Om Ho atau Bapak Pendeta Dr. H.L. Senduk. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita masih setia dalam pelayanan, kalau kita masih setia berbakti pada Tuhan, kalau kita setia mendukung pelayanan, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semata-mata oleh karena kasih dan karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Slide yang ketiga dikatakan, kuasa kasih Kristus akan membuat kita lebih dari pemenang. Ya. Roma
8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa kita disebut lebih dari pemenang? Karena yang berperang melawan dosa dan maut itu bukan kita. Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menang. Walaupun memang awalnya dia mengalami kematian, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dia hidup sampai saat ini. Dia bertata dalam surga yang mulia dan juga dalam setiap hati pribadi kita. Seorang yang disebutlah dari pemenang, jadi orang yang tidak bertanding, tapi menikmati kemenangan itu. Kita bisa lihat contoh orang-ragawan terkenal ya. Mungkin kalau dari Indonesia, Rudi Hartono, Lim Swee King, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Ya, kalau yang orang-ragawan tokoh dunia mungkin Ronaldo, Messi dan yang lain-lain. Ya. Mereka bertanding berlomba dan mereka menang, dapat piala. Tapi istri anaknya juga bisa pegang pialanya. Nah itu istri anaknya itu lebih dari pemenang. Mengapa? Karena istri anaknya tidak bertanding. Tapi dia bisa menikmati kemenangan yang diraih oleh orang tuanya dengan susah payah, dengan berjerih lelah. Dia bisa menjunjung tinggi piala atau medali yang didapatkan oleh orang tuanya. Itu yang namanya lebih dari pemenang. Kita tidak berperang, kita tidak berkorban, kita tidak berjerih lelah, ya. Tapi kita menikmati kemenangan itu. Ya. Jadi kita semuanya adalah lebih dari pemenang. Dan yang terakhir, kuasa kasih Kristus akan membuat kita senantiasa dipersatukan Tuhan. Kita tetap menyatu dengan Dia. Ya. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Hal apapun, kesulitan, kita sudah dirumahkan, kita sudah di PHK, kita kehilangan mata pencarian, usaha kita tidak maju, bahkan mungkin bangkrut. Firman Tuhan katakan semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Namun kenyataannya ada anak Tuhan yang memisahkan kasih Tuhan dengan dirinya sendiri. Dengan jalan dia menjauhkan dirinya dari Tuhan, dengan jalan dia tidak melakukan firman Tuhan, dengan jalan dia melakukan dosa. Ya. Nah, untuk itu kita tetap minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Ya, khususnya di dalam memasuki tahun 2021 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tapi yang kita harus yakini dan kita harus imani, apapun yang terjadi, apabila Allah tetap berada di pihak kita, kita tidak usah takut. Katakan amin. Bersama Allah kita bisa lakukan perkara yang besar. Ya, firman Tuhan katakan bukan saja Tuhan Yesus bisa melakukan perkara yang mustahil, tapi orang percaya pun bisa melakukan perkara yang mustahil bagi manusia. Biarlah kita tetap setia, ya, kita tetap mengiring Tuhan, kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya. Hari Natal sesungguhnya bukan saja kita rayakan di bulan Desember. Natal yang sesungguhnya harus kita alami dalam hidup kita, hati kita, setiap saat. Ya, boleh ditampilkan slide yang terakhir. Ya, di situ dikatakan sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Kalau Tuhan Yesus selalu lahir dalam hidup kita, masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, penyakit boleh ada, tapi sukacita dan damai sejahtera tetap memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berdampak dan berguna khususnya bagi keluarga kita sendiri dan juga bagi orang lain. Tetap setia mengiring Tuhan, tetap beribadah, sekalipun melalui ibadah Zoom, ya, apalagi melalui ibadah Zoom, kita nggak usah keluar ongkos pergi ke gereja, hanya duduk di rumah, ya, sambil bisa ngopi, sambil bisa
makan, ya. Kalau sampai fasilitas semudah itu nggak ibadah juga, waduh, Tuhan bilang kebangetan ini anak-anak saya nih, ya. Kita nggak usah melangkahkan kaki, kita diam di rumah, ya. Dan memang sesuai anjuran pemerintah juga buat seusia-usia seperti saya ke atas, umur 60 ke atas, nggak boleh berkumpul di tengah-tengah keramaian. Nah, untuk itu biarlah kita tetap setia. Kita bersyukur dengan adanya COVID, saya di rumah, ya, keluarga Tante Gioking ada di Jatinegara, anak-anaknya ada di tempat tinggal masing-masing. Tadi Ibu Siti ada tinggal di Casablanca, kita bisa bersatu dalam link Zoom. Ya, kalau tidak ada COVID, belum tentu bisa ada seperti ini. Ya, jadi segala sesuatu Tuhan pasti punya maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Dia selalu bekerja bersama-sama kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Tahun Baru, menyongsong dan menyambut tahun 2021 bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah dengan Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kerinduan-Mu juga supaya kami benar-benar mengalami kuasa kasih Kristus yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, Tuhan. Dan kuasa kasih Kristus itu senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kami setiap saat. Sehingga membuat kami selalu bersuka cita dan bersyukur kepada Engkau dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu selama tahun 2020 ini, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap juga akan menyertai dan memimpin kami memasuki dan menjalani tahun 2021, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, apabila kami dekat dengan Engkau dan Engkau senantiasa beserta dengan kami, maka kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang mustahil bagi manusia, itu dapat Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan pribadi kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap pribadi dan keluarga yang bergabung dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini, Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang jadi pergumulan dan masalah mereka, nyatakan anugerah dan kasih-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang tidak pernah mengecewakan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sekalipun kami kadangkala menjauhkan diri dan meninggalkan Engkau, tapi Engkau tetap dekat dan mengasihi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin langkah kehidupan kami di dalam memasuki tahun 2021 ini untuk tetap senantiasa mendekatkan diri, setia berbakti, dan beribadah kepada Engkau, Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Berkati setiap usaha, pekerjaan, aktivitas, pelayanan semua saudara-saudara kami kekasih yang ada dalam link Zoom ini, Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia dan urapan Roh Kudus akan melimpah untuk saudara-saudara kekasih semua. Bahkan damai, sejahtera, dan sukacita memenuhi kehidupan hati mereka, pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Gereja GBI Jatinegara Timur dalam merintis pelayanan by Zoom ini. Tuhan tetap memberikan kemampuan, akal budi, dan hikmat kepada Pak Yuyung dan tim pengembalaan seluruh pengerja untuk dapat melaksanakan tugas amanat agung demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sudah terima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.